Nah, masalahnya keahlian kalian, kemahiran kalian, kejagoan kalian dalam mengantisipasi bahaya itu nggak terjadi secara instan. Hari ini kalian naik motor pertama kali, hari itu juga kalian jago antisipasinya, nggak gitu. Ini butuh waktu gitu. Salam safety semuanya. Salam safety juga buat kalian yang kalau lagi naik motor atau nyetir mobil sukanya gayanya kasar gitu, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu. Karena gayanya kasar dan kadang-kadang dapat komplainan dari penumpang, lo kasar banget sih nyetirnya, lo naik motor kasar banget sih, nggak enak, nah gitu kan. Nah, itu mungkin cerminan kalian yang nyetirnya memang kasar gitu. Nah, karena banyak yang masih naik motor atau nyetir mobil dengan kasar, kali ini saya akan membawakan materi tentang menjadi pengemudi yang halus gitu. Oke, kita mulai ya. Kalian tahu nggak apa itu mengemudi dengan halus? Ya, mengemudi dengan halus itu artinya yang pertama apa ya? Tidak ngegas kenceng-kenceng, ngeremnya halus, ada perencanaan, kemudian belok tidak dadakan dan tidak patah, terus tidak agresif ya, gini-gini, tidak agresif gitu, dan tidak melakukan gas-gas yang tidak penting ya. Itu disebut dengan apa namanya, mengemudi dengan halus gitu. Jadi stabil dan apa namanya, kecepatannya itu halus gitu. Nah, contoh nih, bila kalian naik motor atau nyetir mobilnya kasar ya, kasar, apa yang akan terjadi ya? Yang pertama nih, yang terjadi efeknya kepada kendaraan kalian sendiri ya. Mesin cepat rusak ya, terus ban cepat rusak ya, rem cepat habis ya, kaki-kaki suspensi juga cepat rusak ya. Apalagi kalau kalian memang gayanya kasar, kemudian banyak insiden atau accident, jatuh, motor jatuh, ya pasti motornya cepat rusak gitu kan gitu. Nah, apalagi kalau kalian nyetirnya kasar atau naik motornya kasar, itu juga bisa mengurangi standar keselamatan kalian gitu ya. Ya, misalnya gini, karena kalian nyetirnya atau naik motornya itu kasar ya, itu misalnya kalian ngegas kenceng-kenceng, terus tiba-tiba harus ngerem mendadak kan, karena kalau kenceng biasanya nggak bisa ngeremnya dengan pelan-pelan gitu, habis ngegas ngerem gas kan gitu kan. Nah, kalau ngegasnya mendadak, nah sering begitu, dan itu intensitasnya tinggi dan kalian akan menjadi stres sendiri gitu. Karena di jalan itu kalian kasar, tapi kalian juga dituntut dan dilihat banyak orang, ini gimana nih, nggak peduli sama keselamatan gitu kan gitu. Dan akhirnya kalian stres sendiri dan jadinya mempengaruhi standar perhatian mengemudi kalian gitu. Nah, karena sikap kasar kalian tadi ya, kalian kan ngegas, ngerem kiri kanan, kemudian ngerem mendadak lagi. Nah,
karena kalian begitu, ya, akan menyebabkan gerakan atau manuver motor kalian atau mobil kalian itu menjadi tidak menentu, ke sana ke sini gitu kan. Nah, artinya menjadi tidak aman gitu, ya kan. Nah, artinya karena kalian sudah ke sana ke sini, kemudian jadi tidak aman, itu namanya kalian membuat kesalahan. Nah, kalau di jalan kalian membuat kesalahan, kalian berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Itu maksudnya. Gitu. Ya, udah jelas sampai sini sekarang ya, gitu. Nah, apalagi kalau malam hari kalian banyak bikin kesalahan, wah, potensi kalian kecelakaan lebih tinggi lagi, gitu. Nah, pertanyaannya, gimana dong caranya biar saya aman? Itu pertanyaan bagus, ya kan? Nah, biar aman, kuncinya adalah kalian harus menjadi pengemudi yang halus, pengemudi yang terampil, gitu. Apa tuh pengemudi yang halus? Nah, udah ada gambaran dong, pengemudi yang halus gimana, gitu kan? Gitu. Artinya kalau tadi di depan saya bilang kasar. Nah, sekarang jawabannya adalah menjadi pengemudi yang halus. Ya, kasar sama halus. Nah, udah ada bedanya kan? Udah jelas kan? Ya. Halus berarti ya ada perencanaan gitu kan. Ngegasnya seperlunya, ngeremnya perencanaan, nah gitu. Tapi saya akan jelaskan lebih detail di video ini. Oke, jangan kemana-mana, lanjut ya. Nah, syaratnya kalian bisa naik motor atau nyetir mobil itu halus atau jadi pengemudi yang halus, syaratnya adalah satu, ya, kestabilan dan kecepatan yang halus. Saya ulangi ya, syaratnya adalah kestabilan dan kecepatan yang halus, gitu loh. Nah, jadi mobil itu pergerakannya gini, stabil, dan kecepatannya halus, gitu. Beda kalau mobil set, nah itu jauh dari halus, emang bukan halus, gitu, ya kan. Jadi untuk menjadi pengemudi yang halus, syaratnya kestabilan dan kecepatannya halus, gitu, ya kan. Nah, apa keuntungannya kalian menjadi pengemudi yang halus? Ini di awal saya kasih tahu duluan, gitu. Keuntungannya yang pertama, ya, kalian menjadi nyaman. Ya dong, kalau halus kan gak gini-gini, ya kan. Gitu. Kalau kalian di ojek online sering begini-begini, nyaman nggak? Ngerem, terganggas lagi, ngerem gitu, gas lagi gitu. Yang ada juga kalian malah bisa marah-marah gitu. Bang, pelan-pelan dong bang, gitu kan. Tapi kalau halus kan enak, nyaman. Yang kedua, penumpang nyaman. Yang ketiga, kalian penumpang keselamatannya lebih bisa dipastikan lebih aman. Keselamatan kalian dan penumpang bisa dipastikan lebih aman, gitu, lebih baik, gitu. Apalagi keuntungannya, ya, ini keuntungan bonus, kendaraan kalian tidak cepat rusak, ya, gitu. Kalian nggak ngegas, nggak ngerem yang nggak perlu, gitu kan, gitu. Dan kalian bisa menghemat bahan bakar juga. Itu kalau dihitung jangka panjang, gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa untuk menjadi pengemudi yang halus, syaratnya adalah kendaraan kalian harus stabil dan kecepatannya halus, gitu kan. Untuk menjadi pengemudi yang halus harus stabil dan kecepatannya halus. Nah, pertanyaan lagi, gimana supaya
kendaraan kita stabil dan kecepatannya halus. Nah, gitu kan. Nah, untuk memastikan kendaraan kita stabil, ya, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah apa? Antisipasi, gitu. Jadi antisipasi di sini yaitu punya perencanaan ke depan dan merespon semua bahaya yang ada di jalan, termasuk semua perilaku pengguna jalan lainnya, supaya kita bisa menghindari bahaya tersebut, gitu. Ya, udah jelas sampai sini kan? Nah, masalahnya, keahlian kalian, kemahiran kalian, kejagoan kalian dalam mengantisipasi bahaya itu nggak terjadi secara instan. Hari ini kalian naik motor pertama kali, hari itu juga kalian jago antisipasinya, nggak gitu. Ini butuh waktu, gitu. Nah, tergantung niat orang tersebut, niat pengemudi tersebut, sejauh mana dia mau jadi pengendara yang baik, gitu. Ya. Semakin niatnya semakin pengen cepat jadi pengendara yang baik, ya semakin cepat, gitu. Tapi harus juga ada pengalaman di jalan, karena jalan itu banyak pembelajaran skenario yang akan kita ambil untuk melatih keterampilan antisipasi kita, gitu. Jadi perlu waktu, gitu. Dan tiap orang berbeda-beda. Nah, perencanaan yang baik tadi itu tergantung kepada sejauh mana kita melakukan pengamatan bahaya dan antisipasi kepada risiko yang ada di jalan. Sekarang saya ambil contoh ya. Coba bayangkan kalian menjadi seorang bayi, ya. Kemudian bayi itu kan nggak langsung bisa jalan. Nah, pada saat bayi lagi belajar jalan, ya, itu bayi tersebut pasti akan menghindari bahaya. Itu udah naluriahnya manusia. Dari bayi udah menghindari bahaya, dia nggak mau menghantam bahaya, gitu. Meskipun persepsi bahayanya belum sebaik kita orang dewasa, gitu. Dari anak bayi aja mau belajar jalan itu pasti menghindari bahaya, gitu. Dia nggak mau nabrak ya obstacle atau penghalang yang ada di depannya, dia pasti menghindar, gitu. Nah, begitu juga sama dengan mengemudi, gitu. Nah, pada saat kalian mengemudi, kalian itu sudah memutuskan bahwa kalian menempatkan diri di resiko yang tinggi. Kenapa? Karena jalan itu kecepatannya tinggi, tidak terduga, dan ada risiko sampai meninggal di sana. Artinya kalian udah menempatkan diri kalian di tempat yang berbahaya. Dan kalian harus bisa membaca bahaya, ya, dengan maksimal dan bisa menghindari bahaya tersebut dengan tepat waktu. Itu maksudnya, gitu. Nah, artinya apa? Kalau kalian harus bisa membaca bahaya dengan cepat, kemudian bisa menghindari bahaya dengan cepat atau tepat waktu, artinya apa? Artinya kalian harus punya keterampilan antisipasi yang maksimal. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa rendah, atau nggak bisa salah-salah, nggak bisa. Ini masalah nyawa kita, nyawa kalian. Ya, kalian harus punya keterampilan antisipasi yang maksimal buat menyelamatkan nyawa kalian, nyawa penumpang kalian, dan nyawa semua pengguna jalan yang ada di jalan, gitu. Nah, gimana cara melatihnya? Nah, ya kalian harus belajar, gitu loh. Bayi yang baru belajar jalan aja itu nggak langsung bisa, ya kan? Hari pertama dia jalan, jatuh, berdiri lagi jalan 1 meter, jatuh, gitu. Sama, kita juga seperti itu.
kemampuan antisipasi kita nggak langsung ada di atas, ya, pelan-pelan dari mulai belajar terus bertambah, naik terus. Nah, dan harus ditambah jam terbang di jalan. Karena di jalan itu kita akan belajar, otak kita akan menangkap banyak skenario, dan itu akan direkam di otak kita bagaimana cara membaca informasi, memproses, kemudian melakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kecelakaan atau bahaya tadi, gitu kan. Dan akhirnya dengan banyak latihan, keterampilan kalian akan menjadi maksimal. Itu syaratnya seperti itu, gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini, antisipasi itu menjadi keterampilan kognitif kalian yang wajib dimiliki. Gitu. Kalau kalian berkendara di jalan nggak punya keterampilan antisipasi kognitif kalian, ya gimana kalian mau selamat gitu loh. Masa di jalan nggak perlu antisipasi, ya pulang-pulang udah bonyok-bonyok gitu, kecelakaan gitu kan. Makanya antisipasi itu adalah keterampilan yang wajib kalian punya dan latih terus-menerus. Nah, pertanyaannya nih, ya, saya tahu kalian mau nanya, antisipasi itu apa? Ya. Jadi, antisipasi itu adalah proses mengumpulkan dan menangkap informasi dengan cepat, ya, yang relevan dari kondisi jalan dan lalu lintas, termasuk semua pengguna jalan lainnya. Kemudian kita memiliki waktu yang cukup untuk merespon bahaya tersebut. Itu antisipasi, gitu. Bila kalian merespon dengan cepat bahaya yang ada di jalan, kalian akan punya waktu yang cepat dan cukup untuk melakukan reaksi atau tindakan menghindari bahaya tersebut, gitu, ya kan? Saya ulangi ya, antisipasi adalah, ya, keterampilan memproses dengan cepat informasi-informasi, ya, yang relevan yang ada di jalan, dan juga gerak-gerik pengguna jalan lainnya untuk merespon dengan cepat dan melakukan reaksi atau tindakan untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, itu namanya antisipasi. Gitu. Rumusnya gini, semakin cepat kalian bisa membaca informasi bahaya, semakin cepat kalian melakukan reaksi dengan tepat untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, mengemudi dengan mulus itu membutuhkan tadi apa? Antisipasi kan? Antisipasi. Nah, jadi gini, antisipasi akan membuat Anda memutuskan ini bahaya dan saya harus ngapain, gitu. Harus ambil tindakan, apakah ngerem atau ngerem dan sambil menghindar, gitu. Tergantung kondisi saat itu. Anda akan menentukan yang terbaik, gitu. Skenarionya nggak bisa sama, pasti berbeda-beda, gitu. Nah, setelah kalian banyak berlatih, lama-lama kalian jadi jago, kan? Jadi jago membaca bahaya, kemudian melakukan antisipasi dengan tepat waktu. Dan lama-lama kalian latih terus, dan lama-lama itu akan jadi kebiasaan, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya kalian setiap saat sudah terbiasa melakukan antisipasi. Dan kuncinya di sini, jadikanlah antisipasi itu sebagai kebiasaan, gitu. Nah,
keuntungan lainnya, dengan kalian mengemudi dengan gaya yang halus, ya, dengan halus itu, Anda akan terlihat sebagai pengemudi yang terampil gitu loh, yang pro, yang proper, ya. Beda kan kalau pengemudi yang, ya siapapun nih yang kita lihat di jalan, zigzag, ngerem, kemudian beloknya patah dan dadakan gitu kan, ngegas nggak penting. Beda kalau kalian stabil dan kecepatannya halus, itu orang pasti akan menilai, wah ini orang ini bagus nih, terampil dan safety. Itu keuntungannya yang nggak bisa dibayar. Safety itu nggak bisa dibeli, ya kalian yang melakukan. Bisa nggak beli, ya bukan masalah beli nggak belinya gitu loh, tapi safety itu gimana kita melakukannya gitu. Nah, sebagai penutup, saya ada tips, 4 tips gimana cara menjadi pengemudi yang halus, ya. Yang pertama, ya, melihat ke depan. Seperti di video saya sebelumnya, ya, keep your eyes moving. Nah, melihat ke depan atau keep your eyes moving, ya, yaitu selalu mencari informasi bahaya, ya, sebanyak-banyaknya, ya, supaya kalian bisa melakukan perencanaan tindakan antisipasi untuk menghindari kecelakaan, gitu. Nah, ingat nih, semakin kenceng kecepatan kalian, bukan ngebut, kenceng sama ngebut beda, ya. Di tol itu maksimal 100, itu kenceng banget, ya. Minimal paling rendah tuh minimal 60, ya. Anda 100 di tol, kan udah kenceng banget tuh 100. Semakin kenceng kecepatan kalian, itu semakin sedikit waktu kalian untuk membaca informasi bahaya di depan kalian. Makanya kalau kalian semakin kenceng, kalian akan butuh konsentrasi yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan informasi yang ada di depan kalian, karena waktu kalian jadi lebih sedikit gitu. Itu yang perlu diingat, ya. Yang kedua adalah mengantisipasi gerak-gerik atau perilaku pengguna jalan lainnya. Itu. Nah, kalian harus melakukan pemantauan dan antisipasi kepada niat atau gerak-gerik perilaku pengguna jalan lain. Itu. Salah satunya adalah kita harus jaga jarak. Wah, ini orang mau ngapain nih? Gitu kan. Walaupun jaga jarak itu sebenarnya memang udah rumus keselamatan berkendara gitu kan. Kita jaga jarak aman gitu, supaya kalau tiba-tiba dia ngerem mendadak, kita bisa melakukan tindakan antisipasi gitu. Kemudian jika tiba-tiba lagi di tol, tiba-tiba gerakan mobil kok pada melambat, nah kalian juga harus melakukan perlambatan tepat waktu, ya, dan ngeremnya dengan halus dan tidak keras gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan evaluasi kepada perilaku kalian sendiri, ya. Evaluasi, ya. Lihat ruang depan kendaraan kalian apakah cukup aman terus, ya kan. Kemudian posisi kalian di mana, apakah perlu di kanan, di tengah, atau di kiri, ya kan. Kemudian kecepatan kalian gimana, posisi gigi kalian gimana, ya. Dan semuanya itu harus kalian lakukan secara aktif dan terus menerus gitu, untuk menjaga kestabilan kendaraan kalian. Dan kalian harus menentukan apakah kalian perlu mendahului kendaraan di depan kalian atau malah mundur jauh gitu. Itu harus kalian tentukan mana yang lebih aman, apakah mendahului atau malah memperlambat mundur jauh gitu.
Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ya, lakukan percepatan penambahan kecepatan dengan halus. Gitu teman-teman semua. Itu 4 tips, dan sebelumnya 4 tips untuk jadi pengendara yang halus. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail tentang bagaimana menjadi pengemudi yang halus. Ya, kalau saya rangkum, ya, untuk menjadi pengemudi yang halus, ya, butuh kendaraan itu harus stabil dan kecepatannya halus. Ya, untuk stabil dan kecepatannya halus, kita harus bisa antisipasi. Untuk antisipasi, kita harus punya skill antisipasi. Ya. Untuk punya skill antisipasi, ya kita harus latihan. Nah, makanya latihannya ini harus benar-benar dilakukan. Gitu. Jadi kuncinya untuk menjadi pengendara yang halus, kita harus mahir melakukan antisipasi. Gitu. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat, dan setelah nonton ini teman-teman gak dikatain lagi, nyetir lo udah gak kasar ya, dan udah gak dikatain gini, kasar lo, udah gak dikatain lagi gitu, dan malah akan dapat komen, sekarang kok lo nyetirnya lembut ya, gue seneng, lebih aman, lebih safety. Nah gitu, itu baru namanya pengendara atau pengemudi yang lebih aman. Yuk kita menjadi pengendara atau pengemudi yang lebih aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam safety. Bye bye.